Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesa Rofiana Salva, NIM 0527612444. Pada tugas 2 pemrograman berbasis desktop ini, kita ditugaskan untuk membuat program sistem restoran yang dapat memiliki fitur untuk pelanggan memesan makanan atau minuman, lalu dapat menghitung biaya dengan pajak, diskon, dan penawaran khusus, serta untuk pemilik restoran dapat mengelola menu. Di kode saya ini, saya membaginya menjadi 4 untuk menghindari error dan meningkatkan modularitas. Nah, pada file menu.java, ini sebagai blueprint untuk merepresentasikan setiap item menu restoran. Kelas ini sederhana dan fokus pada penyimpanan atribut nama. Pada atribut nama terdapat nama string atau nama item menu seperti beef teriyaki, lalu harga dalam kurung in untuk harga item dalam rupiah seperti 43.000, lalu kategori dalam kurung string yaitu kategori item seperti makanan atau minuman. Lalu ada metode utama yang terdapat konstruktor untuk menginisialisasi objek menu dengan nilai awal, lalu getters methods untuk mengambil nilai atribut, lalu setter method untuk mengubah harga. Ini digunakan saat mengubah harga menu. Lalu ada toString, ini adalah override methods untuk menampilkan menu dalam format saat dicetak. Nah, fungsi menu.java ini digunakan sebagai tipe data untuk menyimpan dan mengelola item menu di array list. Ini memungkinkan program untuk membuat objek menu dan mengakses atributnya tanpa diduplikasi kode. Lalu pada file order manager.java ini untuk mengelola proses pesanan pelanggan termasuk tampilan menu, input pemesanan, validasi, perhitungan biaya, dan pencetakan struk. Ini fokus pada sisi pelanggan. Atribut utamanya scanner, ini objek statis untuk input pengguna. Untuk metode utama, tanda kutip, terdapat pesanan makanan. Ini metode utama untuk proses pesanan yang menampilkan menu, lalu loop input pesanan hingga selesai, validasi input, lalu panggil tanda kutip hitung dan cetak struk. Lalu tanda kutip tampilkan menu. Tampilkan menu ini dikelompokkan berdasarkan kategori, yaitu makanan dan minuman, menggunakan for loop. Lalu yang ketiga, tanda kutip hitung dan cetak struk. Nah, ini untuk menghitung subtotal, pajak, lalu biaya pelayanan, start, diskon, dan cetak struk menggunakan if untuk diskon atau BOGO, dan for loop untuk iterasi pesanan. Nah, fungsi order manager Java ini untuk menangani logika pesanan dan perhitungan, memastikan validasi input, dan menghasilkan output struk tanpa desimal. Ini menggunakan struktur keputusan untuk diskon dan pengulangan untuk tampilan atau input. Contohnya, saat pelanggan memilih pesanan, order manager menampilkan menu dan meminta input nomor atau jumlah pesanan. Lalu hitung biaya dan cetak struk secara lengkap. Lalu menu manager.java. File ini untuk mengelola operasi manajemen menu untuk pemilik restoran seperti menambah, mengubah, atau menghapus menu dengan konfirmasi. Atribut utamanya yaitu scanner, objek statis untuk input pengguna. Lalu untuk metode utama, tanda kutip ada kelola menu. Ini digunakan dengan loop menu kelola yang menambah, mengubah, menghapus, dan kembali menggunakan switch case. Lalu tanda kutip tambah menu, ini untuk meminta input nama, harga, kategori, validasi kategori, dan ditambah ke array list. Lalu tanda kutip ubah harga menu, ini menampilkan menu untuk meminta nomor, harga baru, lalu konfirmasi ya
untuk mengubah harga. Lalu tanda kutip hapus menu. Ini menampilkan menu, lalu meminta nomor dan mengonfirmasi ya, lalu akan menghapus dari array list. Lalu ada tampilan tanda kutip tampilan menu. Ini sama seperti order manager, menampilkan menu yang dikelompokkan. Nah, fungsi file menu manager.java ini untuk menangani create, update, dan delete untuk menu dengan validasi input dan konfirmasi untuk menghindari kesalahan menggunakan struktur keputusan atau if atau switch untuk pilihan dan pengulangan untuk tampilan atau output. Contohnya, saat pemilik restoran memilih mengelola, menu manager menampilkan submenu. Misal, menambah puding coklat dengan harga 17.000 dalam kategori minuman atau mengubah harga menu pada main.java ini untuk menjalankan program dan bertindak sebagai entry point dan mengatur navigasi menu utama sambil memanggil metode cari file lain. Atribut utama terdapat menulis untuk menyimpan semua item menu yang diinisialisasi dengan 8 menu awal. Lalu ada scanner, ini untuk membaca input dari pengguna. Untuk metode utama terdapat main string untuk menjalankan loop menu utama menggunakan switch case. Nah, fungsi main.java ini untuk mengkoordinasi seluruh program, menginisialisasi data awal dan navigasi antar fitur. Ini memastikan program berjalan dengan loop hingga pengguna keluar dan passing tanda kutip menulis ke file lain untuk operasi. Contohnya, saat program dijalankan, main.java akan menampilkan menu utama. Jika dipilih satu, panggil metode cari order manager untuk proses pesanan. Jika pilih dua, panggil metode cari menu manager untuk kelola menu. Lalu kita run dan muncul 3 opsi. Kita pilih opsi kedua dulu, yaitu kelola menu untuk pemilik restoran. Nah, lalu terdapat 4 opsi. Kita pilih opsi pertama, yaitu tambah menu. Kita ketik 1, lalu enter. Nah, lalu kita masukkan menu yang akan kita tambahkan. Kita akan menambahkan puding choco. Nah, di situ ada masukkan harga. Kita masukkan harga 17.000, lalu enter. Lalu kategori minuman. Lalu terdapat tulisan menu berhasil ditambahkan. Nah, kita lanjut ke opsi kedua, ubah harga menu. Nah, lalu kita akan ubah menu paket toka kategori makanan. Kita ubah harga barunya menjadi 29.000. Lalu enter, kita konfirmasi ya. Lalu terdapat harga berhasil diubah. Nah, lanjut ke opsi ketiga, hapus menu. Nah, lalu kita hapus kategori minuman lemon tea. Kita konfirmasi ya. Nah, setelah terdapat kalimat menu berhasil dihapus, lalu kita pilih opsi 4, lalu pilih opsi pertama, yaitu pesan makanan atau minuman untuk pelanggan. Nah, ini kita akan memesan dan di situ terdapat ya, paket harga sudah dirubah, lalu pudingnya ada tambah menu puding, lalu minuman lemon tea-nya sudah terhapus. Lalu kita pesan makanannya. Pesan menu.
Lalu setelah selesai memesan, kita ketik selesai untuk mencetak struk. Nah, di situ sudah terlihat ya, beef teriyaki-nya 2 harganya 86.000, terus spicy chicken ada 76.000, ada matcha latte 2 30.000, ada puding cukup 17.000. Totalnya adalah 209.000 dengan pajak 10% yaitu 20.900, lalu biaya pelayanannya 20.000, lalu diskon 10% karena sudah lebih 100.000 ada 24.990, terus book menunya 15.000 dan total akhir 209.910. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan pada tugas kali ini. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat dipahami. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.